Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengusaha muda, jumpa lagi kita di Interview Kui. Nah, hari ini saya sudah ada di salah satu outlet donat paling enak yang ada di sekitar Rembige. Nanti tepatnya di mana kita akan tanya-tanya langsung sama ownernya. Saya sudah ada di Deko Donat. Nah, dengan saya saat ini sudah ada Mbak Uma. Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Uma? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Mbak Uma, kalau sebelum sejarah dari Deko sendiri, pemilihan nama Deko ini diambil dari nama apa Mbak Uma? Bismillah. Kalau untuk nama Deko pribadi ini, kita ambil dari bahasa Latin. Artinya? Artinya ya donat juga sebenarnya. Oh, berarti dari bahasa Latin. Ya, sekarang baru dengar juga Deko bahasa Latin dan artinya donat ya. Baik. Jadi kita benar-benar cari nama yang memang lain daripada yang lain gitu. Betul, kan. betul. Biasa kan kalau orang usaha itu nama anak lah atau nama gabungan lah. Nah, kita nggak mau begitu. Akhirnya dengan waktu cukup lama kita temuinlah nama ini gitu. Deko Donat ya. Nah, gitu dia. Kalau pertama kali dulu Mbak Uma, sebelum adanya Deko Donat ini pertama kali usaha atau pertama kali buat jajanan kemudian kepikiran, saya pingin deh kayaknya buat usaha donat, itu kapan tuh? Kalau kapan itu ya bisa dibilang 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Tapi itu nggak langsung Deko Donat, nggak gitu langsung buat Deko Donat, bukan. Itu melalui proses. Sebenarnya saya dari awal tuh reseller donat sebenarnya. Oh, dari reseller dulu ya? Reseller donat. Kebetulan waktu itu banyak relasi lah teman-teman kan. Saya jualin temen ini. Kok donat ini apa ya, banyak minatnya, apalagi dengan macam-macam topping lah atau apa kreasi kita gitu. Mikir di sana mungkin kalau kita buat sendiri akan lebih banyak lagi untungnya gitu kan. Sebagai reseller aja bisa untung gitu, apalagi buat sendiri. Nah, waktu jadi reseller terlibat nggak di produksinya? Karena kalau jadi reseller aja tanpa tahu resepnya dan tanpa tahu bagaimana cara produksinya kan tidak bisa buat donat juga. Nah, bagaimana waktu itu, apa terlibat di produksinya juga Mbak Uma? Enggak. Saya pure waktu itu ya benar-benar reseller gitu. Ya namanya kita juga berusaha berdoa juga kan. Singkat ceritanya waktu itu memang basic keluarga saya kan bakery semua. Memang dari kecil sampai besar tuh bakery semua. Jadi itu aja yang kita lihat nih. Dari pihak saya pribadi ini kok ini aja kelihatan bakery ini, jadi kepengen menyimpang dari keluarga gitu, pengen ini aja kita lihat dari kecil sampai besar gitu. Tapi kadarullah lagi kan, udah berusaha kuliah ambil ini, terus sekolah SMK ambil ini, nggak mau nyatu sama keluarga gitu kan. Tapi ujung-ujungnya bakery juga gitu. Jadi kalau untuk cara membuatnya ini kan udah di luar kepala sebenarnya, cuman yang kita paling penting tuh gimana kok bisa rasanya begini gitu donat kita gitu, lain daripada yang lain. Kita ada resep tersendiri tentunya di situ Mbak Uma ya. Memang dari keluarga nyaranin nih pakai resep ini pasti enak gitu. Cuman setelah kita coba kayak pasaran punya gitu. Jadi belum ada ciri khasnya waktu itu mungkin Mbak Uma ya? Belum ada setelah kita dari suami juga orangnya dia nggak mau monoton kan, harus nyiptain sesuatu yang lain gitu kan. Akhirnya berdua itu tuh sama 1 tahun kalau nggak salah dulu. Itu cari eksperimen sampai nemu cita rasa yang khas itu 1 tahun. 1 tahun. Ya? Jadi orang mikirnya tuh sekarang kita udah begini tuh, saya aja bisa gitu kan. Kadang orang ngomong kan, paling tepung campur mentega jadi gitu kan. Rasanya belum tentu seperti itu ya. Makanya kemarin sempat ada kerjasama dengan salah satu orang di Lombok Tengah sana, dengan gampangnya ngomong donat saya itu sama kayak Deko Donat gitu kan. Nah, dimanapun kalau kita copy paste nggak akan bisa sama. Betul. Kayak gituin ya. Ketika itu Mbak Uma di awal merintis 4 tahun yang lalu, apa langsung berbentuk toko atau diawali dengan seperti apa ketika itu? Nah, flashback lagi nih ya. Itu nggak langsung toko, itu kita harus benar-benar
Dari nol waktu itu. Jadi pemasarannya dulu seperti apa? Pemasarannya via online. Online ya? Oh, di Facebook kan. Tapi marketing saya tuh sok kenal orangnya. Jadi dengan sok kenal itu jadinya apa ya? Hikmahnya ini ternyata gitu. Pas waktu itu bahas marketing dulu nih ya, cara kita menjual itu. Saya nggak jual di berandanya, malah saya langsung langsung hubungi ke inboxnya. Oh, langsung berarti ya, ini benar-benar. Ini salah satu teknik pemasaran yang sangat baik tentunya. Pengusaha muda jangan takut untuk sok kenal dalam tanda kutip, tentunya yang positif. Ini ya, seperti yang dilakukan Mbak Uma ini, walaupun memang keren, kok sok kenal, tapi kalau nggak seperti itu mungkin usahanya tidak jalan seperti sekarang Mbak Uma ya. Ya kan kita juga kan nawarin, bukan harus beli kan. Nah, di antara 10 orang yang saya inbox itu paling yang kecantol 1 orang gitu. Nah, itu. Tapi kali sekian puluh mungkin ya, mungkin itu dia nanti. Betul. Mbak Uma, kendala waktu awal, kalau misalnya yang kita lihat sekarang Deku Donat kan sudah jalan dan sudah banyak yang kenal. Artinya di 4 tahun yang lalu itu kendala yang benar-benar dialami sampai akhirnya bisa jadi Deku Donat seperti sekarang, itu apa kendala yang dirasakan paling susah ketika itu? Kalau kendala sih mungkin setiap orang yang berusaha bakery sama mungkin kendalanya. Satu, mesin sangat-sangat berpengaruh dalam usaha. Dulu karena awal-awal mungkin masih serba manual ya? Pakai tangan. Iya, betul. Terus malah tetangga-tangga ini ngapain keluarga ini kok malam-malam ribut gitu kan. Iya. Karena berusaha buatnya pas malam nih, mulai jam 10 malam sampai subuh kita buat. Sehingga pagi itu benar-benar fresh dan bisa dipasarkan ya. Jadi waktu itu cuma pakai tangan sama ember buat kita ngulennya itu. Jadi belum punya karyawan waktu itu pula ya? Iya, sangat-sangat itu. Mana anak masih kecil gitu kan, mana harus urus keluarga, suami kayak gitu sih anunya, kendala paling terbesarnya itu. Nah, akhirnya dari segala kesusahan itu, di tahun keberapa akhirnya Deku Donat bisa punya outlet sendiri, kemudian punya karyawan. Sekarang karyawan ada 6 orang, Mbak Uma ya? Iya. Itu seperti apa? Ada berapa tahun berjalan kemudian? Punya karyawan 1 di tahun ketiga. Punya karyawan 1 di tahun ketiga. Saya pikir itu setelah 1 tahun jalan langsung punya 6 karyawan. Ini 3 tahun baru punya karyawan 1 Mbak Uma ya? Karena benar-benar kita harus internal kita tuh harus memang siap tempur di luar. Jadi gimana kita udah pede baru kita bisa nyari orang sih. Jadi benar-benar awal itu kita yang buat, kita yang noping sendiri, kita delivery sendiri. Pokoknya segala sesuatu sendiri. Luar biasa. Sendiri. Nah, ini juga pelajaran tentunya buat pengusaha muda di rumah, bagaimana menjalankan usaha dari rumah, kemudian manajemennya dari rumah, dan dijalankan dari rumah pula. Dan tentunya tidak selesai sampai di sana. Karena mungkin yang menjadi masalah dari kebanyakan pengusaha pemula karena di situ ketika tidak sabar bisa putus di tengah jalan Mbak Uma ya. Nah, itu dia. Nah, Mbak Uma kalau melihat Deku Donat yang sekarang nih, jangkauannya sudah sampai mana kira-kira? Artinya kan tidak di sekitar Mataram saja. Kalau misalnya delivery sudah sampai mana Mbak Uma? Kalau ini kan donat nih, kalaupun dia dalam bentuk kering mungkin sudah sampai luar kota, mungkin bisa jadi. Karena ini kan basah nih. Jadi kalau jangkauan, kalau untuk Lombok udah sih, udah. Sampai Lombok Timur juga Mbak Uma ya? Lombok Timur. Kadang karena kita tidak menyediakan kurir Lombok Timur nih ya, kadang orangnya tuh yang kesini gitu. Ada yang dari Sekotor juga kesini. Apalagi kalau sudah langganan dan tahu rasanya ya? Itu. Jadi semua jualan donat enak semua, cuman yang membedakan tuh ciri khas mereka. Ciri khas Jadi ya itu tadi juga rezeki juga sudah dibagi-bagi kan. Iya, Mbak Uma, awalnya ini kan Deku Donat pure donat mungkin ya. Saya sok tahu saja ini. Tapi sekarang kalau misalnya dilihat dari menunya itu ada banyak sekali variannya. Ada donat, kemudian juga ada roti mokoh, juga ada beberapa variasi lain. Ada berapa varian yang dipunya oleh Deku Donat sekarang? Kalau untuk saat ini kan ada 3 donat, terus donat bomboloni kan beda sama donat yang biasa. Bedanya itu apa kok?
Mbak Uma? Kalau donat yang biasa kan toppingnya di atas tuh. Nah, ya kalau yang bomboloni ini dia lebih ke dalam, kita masukin ke dalam. Oh, berarti terus topping- gula donatnya di luar gitu. Baik. Itu yang membedakan. Nah, itu ada donat, kemudian donat bomboloni. Selanjutnya ada apa lagi? Kalau kami namain roti deku. Roti deku. Ini jenisnya seperti roti gembong ya? Roti Roti gembong. gembong. Baik. Untuk variannya? Varian banyak, tergantung selera customer kan. Ya. Kita nggak bisa maksain sesuai selera kita kan. Ya udah pas customer pesan ya otomatis kita nanyain mau apa gitu kan. Variannya banyak, ada apalagi sekarang ada durian asli original. Itu bukan sele ya, tapi Bukan, benar-benar bukan. durian Benar-benar ya. sele. Nah, ini pengusaha muda di rumah mungkin yang yang gemar durian, yang hobi durian ini bisa mencoba salah satu andalan dari Deku Donat itu ada roti deku yang isinya itu sele durian dan asli durian, bukan ekstrak durian, Mbak Uma ya. Bukan. Nah, itu Kita dia. memang benar-benar daging durian asli kita olah. Kan kalau kita pakai asli durian yang baru kita kupas dari duriannya buahnya, ya. kan nggak bertahan lama dia. Paling sejam 2 jam udah kecut kan. Nah paling kita olah, misalkan kayak kita masak dulu gitu. Jadi benar-benar asli Tapi durian. benar-benar durian, ya. Benar-benar durian. Terakhir nih Mbak Uma, tentunya berbicara berkah kemudian kesuksesan itu tidak terlepas dari bagaimana menularkan ilmu, artinya apa yang sudah dimiliki oleh Deku Donat sebelumnya kemudian ditularkan ke karyawan-karyawan yang ada. Ini ketika masa edukasi ke karyawan itu gampang tidak? Atau artinya hari ini diajarin langsung besoknya bisa? Atau seperti apa? Kalau untuk karyawan baru nih ya, mungkin buat donat gampang di pikiran mereka. Ya tinggal buat bulan terus dibulet-buletin. Ya, Tapi enggak, itu butuh ilmu juga di sana. Cara roundingnya bagaimana, terus dari dia dibuat sampai digoreng tuh ada waktunya, enggak sembarang gitu, enggak gitu adonan selesai langsung digoreng, bukan. Di sana ada masa proofingnya, terus nanti ukuran donatnya tuh gimana, udah digoreng kayak gitu sih. Jadi enggak gampang orang ngelihat buat donat gimana gitu. Saya sempat mengintip tadi produksi di dapur sedikit, Mbak Uma. Saya lihat setiap takaran donat itu ditimbang ya. Iya. Jadinya tidak pakai feeling. Benar-benar ukurannya akurat. Jadinya antara satu donat dan donat lain itu mungkin besarnya akan Sama. presisi sama ya. Oh, itu dia juga. Sampai sedetail itu pengusaha muda. Jadinya membuat suatu produk yang baik tentunya ini harus benar-benar juga dilakukan dengan baik, tidak boleh salah-salah gitu, Mbak Iya Uma, ya. benar, Itu karena dia. kalau kita asal-asalan nanti yang satu sama yang lain bentuknya beda. Baik. Bukannya bulat malah yang gimana gitu. Yang satu kadang-kadang. besar, yang satu kecil gitu, Mbak Uma, ya. Gitu. Jadi kita benar-benar dari ukuran tuh udah kita pikirin. Itu pun ukuran itu enggak sehari 2 hari langsung kita nemu segini ukurannya. Apalagi kita harus cocokin dengan kemasan yang ada di pasaran nih. Yang dari isi 15, isi 10, isi 8, isi 6 itu benar-benar kita pertimbangkan semua gitu. Kita juga buatnya sekilo nih dengan ukuran ini, cocok enggak? Kalau enggak cocok ya kita bikin lagi gitu. Dibuat lagi ya? Enggak mau apa ya? Enggak mau nyerah gitu anunya bahasanya kan, karena memang tampilan ke customer tuh yang paling penting gitu. Kayak seperti tadi mungkin eksperimen dari Deku Donat ini 1 tahun sendiri. Dan saya pikir di pembuatan donat dan lain-lain ini juga mengalami percobaan dari hari ke hari ya untuk penyempurnaan. Ya kan tentunya. karena untuk resepnya itu kan nggak ngawur. Jadi gulanya harus sekian nih, harus pas gitu, nggak boleh dikurang, nggak boleh lebih. Karena kemarin sempat kan kita untuk racikan di karyawan ini kan malam kita racik untuk mereka besok paginya harus diproduksi nih. Jadi karyawan semua di sini tidak ada yang tahu untuk racikan kami gitu. Yang tahu ya saya sama suami aja gitu. Karena nanti itu kembali ke rasa ya. Misalnya hari ini pembeli rasanya begini, besok beli lagi terus rasanya berbeda kan juga nggak ini ya. Kalau betul. itu nggak kami takutkan. Kalau itu paling kita takutinnya itu orang yang memang niatnya jelek atau gimana ke kita tuh nyuri kita nyuri gitu. resep Kalau gitu ya. masalah rasa nggak akan berubah sebenarnya, karena satu
kita pakai mesin kan, bukan pakai tangan. Jadi takarannya sudah punya standar sendiri-sendiri Mbak Uma di situ, jadi ya? nggak sembarang itu. Jadi malamnya kita racik untuk besok paginya mereka produksi. Ada pengalaman waktu itu kurang 1 gram aja ini. 1 gram kurang itu nggak jadi donatnya. Oh, bisa seperti itu juga ya? Jadi benar-benar orang yang jual donat tuh harus benar-benar sabar kalau dan teliti juga itu Mbak Uma, sangat. Ya? Jadi kalau waktunya aja kecepatan, bukan jadinya donat gitu. Apa mungkin namanya? Jadi roti apa mungkin Mbak Uma? Baik, Mbak Uma terakhir, ini mungkin tentunya dari pengusaha muda ada yang baru mulai merintis usahanya, ada pesan-pesan buat teman-teman pengusaha muda biar tetap bisa istiqomah di usahanya nih Mbak Uma? Iya sih, kalau saya pribadi sih ya, karena yang ya sesuai pengalaman lah ya. Usahakan kalau udah usaha itu kita jalan satu aja dulu, nggak usah kan. Di Indonesia ini kan terkenal latah ya. Lagi musim apa ikut? Kayak gitu. Sebenarnya kalau udah satu itu ya kita tekuni aja dulu. Jadi nanti ketemu kok, pasti akan ketemu. Cuman kan diuji dulu nih kita. Harus sabar itu tuh Mbak Uma ya. Jadi gitu usaha langsung rame nggak mungkin. Nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi benar-benar kita tuh harus satu, kita cari usaha yang memang nggak dimakan waktu. Donat ini kan termasuk usaha yang tidak dimakan waktu kan? Ya, sampai kapanpun orang akan tetap suka donat. Misalkan nanti usaha apa itu, misalkan pancake durian, adanya pas musim durian aja gitu misalkan. Kalau saya pribadi itu tadi kita awalnya harus pinter cari usaha yang memang tidak dimakan waktu. Terus istiqomah harus ada sabarnya di situ, jangan mudah putus asa, terus jangan karena ada pasang surut juga ya, kadang-kadang pembelinya rame, kadang-kadang sepi, itu yang harus itu sabar ya tentunya Mbak Uma. Pernah waktu itu sehari nggak ada yang belanja, bukan di toko ini tapi pas di rumah nih, sampai bingung tuh si donat mau dibawa kemana tuh. Ya ini 5 kilo donat mau dibawa kemana nih, kita bilang ya kita bismillah bagiin ke tetangga gitu sih. Jadi benar-benar awal kita usaha tuh nggak langsung lihat orang rame nih, saya mau usaha ini loh, rame gitu. Kayak apa gitu yang lagi ngetren, ikut-ikutan. Nanti udah nggak ngetren, kan udah nggak ada, bingung jadinya. Jadi lebih baik niat kita awal itu pilih dulu usahanya apa gitu. Tapi kalau keterampilan sih saya nggak terlalu karena bisa seiring waktu kalau keterampilan ya. Jadinya. Betul. Semakin sering mencoba tentunya semakin terampil. Ya kan tadi kan tak bilang dari SMP ambil busana. Terus SMK ambil busana juga. Terus kuliah ambil pemerintah. Kan enggak nyambung gitu. Betul. Sampai sekarang akhirnya jadi ahli donat. Makanya itu heran. Kadang customer ke sini tuh pernah kerja di Moko atau enggak Jeko gitu. Jadi mohon maaf enggak gitu. Jadi dikiranya ini benar-benar otodidak ya, benar luar biasa. Ini menarik sekali perbincangan kita Mbak Uma, alhamdulillah ini. Dan tentunya pengusaha muda itu tadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari ING kali ini. Dan di episode selanjutnya nanti tentunya kita akan bincang-bincang lagi dengan pengusaha yang lain. Jazakallah, terima kasih banyak Mbak Uma untuk waktunya ini. Semoga berkah terus dan semakin maju buat Deko Donat. Ya Allah, amin. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih.